Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Badruzaman, NIM 2006-0511-0161 dari kelas Praktikum Struktur Data D, akan menjelaskan praktikum pada modul yang kedua. Di sini pada nomor 1, sorting object, pada praktikum 1 array, Anda telah mengimplementasikan storing object mahasiswa. Implementasikan algoritma sorting untuk sorting object mahasiswa berdasarkan NIM, yaitu dengan cara menambahkan metode bubble sort, selection sort, insertion sort sebagaimana yang dituliskan pada tugas pendahuluan modul ini dengan sedikit penyesuaian pada kelas data array listing nomor 3 praktikum 1. Metode tersebut dipanggil pada kelas data array F. Untuk keterangannya, pada NIM ganjil mengerjakan bubble sort dan insertion sort. Di sini datanya kita menggunakan data array dan data array pada modul 1 kemarin. Di sini sudah dideklarasikan kelas mahasiswa, deklarasi variabelnya, ada NIM, nama asal, lalu di sini konstruktor mahasiswanya dengan parameter NIM, nama asal, lalu metode getName untuk mendapatkan nilai NIM, metode getNama untuk mendapatkan nilai nama, lalu di sini metode insert untuk memasukkan data dari mahasiswa. Di sini sudah dideklarasikan metode bubble sort. Di sini ada variabel batas, variabel i, lalu perulangan for dengan batas sama dengan n elemen kurang 1. Kondisinya batas lebih besar dari 0. Jika bernilai true, maka lanjut ke for yang kedua dengan i sama dengan 0. Kondisinya i lebih kecil dari batas. Lalu lanjut jika bernilai true. Di sini ada percabangan if dengan mahasiswa index ke i sama dengan getName untuk mendapatkan nilai NIM-nya lebih besar dari mahasiswa index ke i plus 1, lalu getName, maka di swap i dengan i plus 1. Jadi di sini jika mahasiswa indeks ke i lebih besar dari mahasiswa indeks ke i plus 1, nilainya akan di swap. Setelah di swap, nilai i-nya di increment sampai tidak memenuhi syarat pada i lebih kecil dari batas. Jika sudah bernilai false, maka akan keluar ke for yang pertama. Hal ini dilakukan berulang kali, batasnya di decrement sampai tidak memenuhi syarat batas lebih besar dari 0. Lalu lanjut metode yang kedua, insertion sort. Di sini sudah dideklarasikan variabel i, variabel curIn dengan tipe integer, lalu perulangan for curIn sama dengan 1, kondisinya curIn lebih kecil dari n elemen, lalu objek mahasiswa dengan nama temp sama dengan mahasiswa index curIn, lalu di sini deklarasi i sama dengan curIn, lalu ada perulangan while dengan syaratnya ada 2, yang pertama i lebih besar dari 0 dan mahasiswa indeks ke i dikurang 1 lebih besar sama dengan temporary-nya. Jika bernilai true, maka mahasiswa indeks ke i sama dengan mahasiswa indeks ke i dikurang 1. Hal ini setelah dijalankan yang ini, maka i-nya di decrement sampai tidak memenuhi syarat pada while. Lalu di sini mahasiswa indeks ke i sama dengan temp atau temporary. Jadi insertion sort ini cara kerjanya seperti copy item. Setelah berada di letak yang pas, baru di insert itemnya. Setelah sudah tidak memenuhi syarat pada while, balik ke perulangan for yang awal, curIn-nya di increment sampai tidak memenuhi syarat curIn lebih kecil dari n elemen. Saat sudah tidak memenuhi syarat, pasti datanya sudah urut. Lalu di sini ada metode swap dengan parameter integer 1 dan 2. Objek mahasiswa dengan nama temporary sama dengan mahasiswa indeks ke-1. Lalu mahasiswa indeks 1 sama dengan mahasiswa indeks kedua. Lalu mahasiswa indeks kedua sama dengan temporary. Lalu di sini nomor 2, lexicographical comparisons. Di sini kita menggunakan metode compare to untuk membandingkan dua string secara leksikograf atau alfabetis. Di sini ada tabelnya.
Jadi untuk kita mengurutkan dari nilai A ke Z, kita menggunakan nilai lebih kecil dari 0. Jika dari Z ke A, menggunakan nilai lebih besar dari 0. Untuk metodenya ada variasi lain dari compare to, yaitu compare to ignore case. Bedanya compare dengan compare to ini, dia mengabaikan besar kecilnya huruf. Lalu gunakan metode compare to atau compare to ignore case pada tahap perbandingan item untuk melakukan sorting objek mahasiswa berdasarkan field nama. Untuk keterangannya, name ganjil mengerjakan selection sort by name. Jadi di sini sudah saya buat metodenya selection sort name. Di sini deklarasi variabel awal i lalu min, lalu perulangan for dengan awal sama dengan 0. Kondisinya awal lebih kecil dari n elemen kurang 1. Jika bernilai true, maka min sama dengan awal. Lalu lanjut ke perulangan for kedua dengan i sama dengan awal plus 1. Syaratnya i lebih kecil dari n elemen. Jika bernilai true, maka ada cabangan if mahasiswa indeks ke i di get namanya, lalu di compare to dibandingkan dengan mahasiswa min indeks ke min lebih kecil dari 0. Lalu jika bernilai true, maka min sama dengan i. Hal ini dilakukan setelah dilakukan min sama dengan i ini, i nya mendapat increment sampai tidak memenuhi syarat pada i lebih kecil dari n elemen, lalu nilai di swap awal dengan min tadi. Lalu setelah for kedua bernilai false, maka balik ke for yang pertama, awalnya mendapatkan increment sampai tidak memenuhi syarat pada awal sama kurang dari n elemen kurang 1. Lalu kita ke data array app-nya untuk menjalankan. Di sini sudah diinputkan data yang tidak urut. Lalu untuk pada nomor 1 kita menggunakan metode bubble sort dulu. Nah, di sini sudah ditampilkan data sebelum diurutkan. Lalu di sini sorting name dengan menggunakan bubble sort sudah sesuai dengan name-nya dari 200, 210, 220. Lalu di sini sorting by name. Di sini lebih kecil dari 0. Sudah urut dari A ke Z ya. Dari Agung, Ahmad, Adina, Dinda, Helmi. Lalu kita ganti menggunakan insertion sort. Kita run. Nah, hasilnya sama, data yang belum diurutkan. Sorting name dengan insertion sort sama sampai 280. Lalu untuk sorting name-nya tadi menggunakan selection sort by name. Ini selection sort name sudah sesuai dengan nama Agung, Ahmad, Adina, Dinda, Helmi, dan seterusnya. Sekian penjelasan praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.